Kita menolak lulusan dari luar negeri masuk sini ya enggak juga. Tapi memang tidak sesimpel itulah. Masuk sini adaptasi itu selesai enggak juga. Jadi memang ada banyak prosesnya. Kalau istilah hospital base itu apa sih mas maksudnya? Nah itu ceritanya nanti lain lagi. Oke. Jadi sebelum ke hospital base ini, kenapa kalau kita ini istilahnya kita ngomong di ujung, kita ngomong di pangkal dulu nih. Oke. Nah jadi kalau di luar negeri memang rumah spesialisasinya itu hospital base. Beda sama di Indonesia, yang di Indonesia ini dulu nih sebelum peraturan yang baru nih, itu untuk spesialisasi itu cuma bisa dilakukan oleh perguruan tinggi negeri. Jadi yang sudah established gitu ya. Nah, berbeda sama yang di luar negeri. Di luar negeri itu hospital base. Jadi kenapa mereka masuk sini terus jadi tidak bisa adaptasi juga ada beberapa hal. Misalnya gini nih, kita mau kasih contoh dulu nih. Waktu saya masih S1, ada hal yang saya nggak pernah lupa itu ya. Jadi waktu saya lagi di bagian anak, ada dosen kita, dosen di bagian anak, dosen M lah, ya wanita, profesor, dosen M. Nah itu saya masih di bagian anak, saya masih koas, ya kan, jadi belum jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita bergabung di channel UI Watch yang seru ini. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan teman sangkatan saya. Beliau adalah Dr. Tovan Budi Setiolaksono, SPBS. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf, FKUI 82, kalau saya 82 di hukum. Jadi kita ngobrol, Bang, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik ya. Ya, kita akan ngobrol nih, Bang. Abang kan spesialis bedah saraf nih, spesialis ya. Jadi kita mau ngobrol tentang agak tinggi dikit nih, tentang spesialis, dokter spesialis. Gini, Bang, ini kan banyak wacana adanya istilah hospital base, dan yang kedua, kenapa kita menolak kehadiran dokter asing? Silakan. Kalau menolak kehadiran dokter asing ini nanti susah nih kalau gitu. Oh enggak ya, menolak ya. Jadi kita nggak boleh menolak. Jadi yang sebenarnya banyak beredar adalah dokter-dokter orang Indonesia yang dia lulus di perguruan tinggi atau lulus dari spesialis di luar negeri, masuk ke Indonesia, tapi mungkin belum bisa praktek. Mungkin kayak gitu. Kenapa gitu? Kalau menolak dokter asing lain cerita nih, dokter asing masuk ke Indonesia, dia praktek di Indonesia. Kalau ada dokter asing masuk ke Indonesia, harusnya dokter Indonesia harusnya bisa praktek dong di luar negeri. Yes. Harusnya fair dong. Kalau fair, mungkin kita nggak perlu menolak. Tapi dulu sempat yang heboh adalah dokter-dokter Indonesia nih, dia udah sekolah di luar negeri, udah jadi spesialis di luar negeri, masuk ke Indonesia, kok itu ditolak? Mungkin yang dimaksud seperti itu. Atau benar? Yang dimaksud seperti apa nih? Yang kayak gitu. Betul ya. Oke. Nah, alasannya pertanyaan saya adalah kenapa mereka ditolak? Atau apakah perlu nggak lulus tes bagaimana gitu? Sebenarnya nggak juga ya, karena kan di Indonesia ini kita ada istilahnya adaptasi gitu ya. Oke. Ya, jadi penyesuaian, ada penyesuaian. Jadi kalau dulu dokter dari luar negeri masuk ke Indonesia, tentu ada adaptasi. Kenapa sih? Misalnya contohnya nih, dokter yang lulusan dari negara-negara di Eropa, ya kan mereka kan pengetahuan tentang penyakit tropis kan beda. Ya. Jadi dokter penyakit dalam dari luar negeri nggak ada di sana namanya penyakit demam berdarah. Di Indonesia ada demam berdarah. Di sana nggak ada Dari Jepang nggak ada orang yang sakit TBC. Di Amerika nggak ada yang TBC. Masuk Indonesia di sini ada TBC, tentu harus ada penyesuaian. Jadi itu sebenarnya yang terjadi kayak gitu. Jadi kalau dikatakan kita menolak lulusan dari luar negeri masuk sini ya nggak juga. Tapi memang tidak sesimpel itulah. Masuk sini adaptasi itu selesai enggak juga. Jadi memang ada banyak prosesnya. Kalau istilah hospital base itu apa sih mas maksudnya? Nah itu ceritanya nanti lain lagi. Oke. Jadi sebelum ke hospital base ini, kenapa kalau kita ini istilahnya kita ngomong di ujung, kita ngomong di pangkal dulu nih. Oke. Nah jadi kalau di luar negeri memang rumah spesialisasinya itu hospital base. Beda sama di Indonesia, yang di Indonesia ini dulu nih sebelum peraturan yang baru nih, itu
untuk spesialisasi itu cuma bisa dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi negeri. Jadi yang sudah sudah established gitu ya. Nah, berbeda sama yang di luar negeri. Di luar negeri itu hospital base. Jadi kenapa mereka masuk sini terus jadi tidak bisa adaptasi juga ada beberapa hal. Misalnya gini nih, kita mau kasih contoh dulu nih. Waktu saya masih S1, ada hal yang saya nggak pernah lupa itu ya. Jadi waktu saya lagi di bagian anak, ada dosen kita, dosen di bagian anak, dosen M lah, ya wanita, profesor, dosen M. Nah itu saya masih di bagian anak, saya masih koas, ya kan, jadi belum jadi spesial, belum jadi dokter. Nah waktu itu ada spesialis lulusan dari luar negeri. Nah waktu itu ada pasien dengan ada cairan di rongga toraks. Nah cairan di rongga toraks ini kita harus keluarkan karena pasiennya kan jadi nyesek. Anak tersebut sesak nafas karena TBC. Jadi ada cairan di pleuranya. Nah kemudian profesor saya bilang sama yang dari luar negeri ini, tolong kamu fungsi keluarkan cairannya. Nah karena dokter yang biasa di luar ini kan dia biasanya pakai alat yang udah canggih, dia harus ada USG, harus ada begini-begini. Nah itu akhirnya si Profesor M ini agak kesel kan dia, karena kan di Indonesia kan zaman dulu kan zaman tahun masih 80-an itu nggak semua daerah dokter anak kalau udah masuk di Indonesia akan ke daerah terpencil yang fasilitasnya masih belum seperti di Jakarta. Jadi pada waktu itu saking jengkelnya si profesor ini dia minta, "Udah Tovan sini, kamu kerjakan." Nah, pada waktu itu kan kita masih mahasiswa ya, di Indonesia mahasiswa kita udah lakukan tindakan. Nah, kalau di luar negeri mahasiswa itu belum bisa tindakan. Waktu itu nanti saya ceritakan kenapa perbedaannya ya. Nah, pada waktu itu saya lakukan ya, dengan pakai jari ini kita tahu bahwa di sini memang ada benar ada cairan. Terus kemudian kita fungsi. Nah, kita lakukan mini WSD, istilahnya mini WSD waktu itu ya. Itu masih belum jadi dokter umum ya, tahun. Nah, tentu di bawah pengawasan sang profesor kita, Profesor M. Jadi dengan itu kita bisa, sedangkan dokter tadi harus yang dari lulusan luar negeri, dari lulusan Eropa ini dia harus pakai ini. Nah, itu istilahnya, makanya dilakukan adaptasi di Indonesia. Dengan menyesuaikan itu dia bisa diterima di Indonesia, bisa berpraktek di Indonesia. Jadi kalau dikatakan berbeda ya tentu saja karena perbedaan di sana di luar negeri itu biasanya hospital base, sedangkan di Indonesia sekolah itu di rumah sakit yang di perguruan tinggi yang memang sudah ada fakultas kedokteran yang sudah established gitu. Jadi memang itu perbedaannya. Bedanya itu ya. Nah, saya masih ingat juga pada waktu saya masih tingkat 5 itu ada koas dari Jerman. Dokter ya. Belum. Sama-sama kita dia mahasiswa, kita juga mahasiswa. Nah, pada waktu itu kita udah untuk bantu partus atau melahirkan tuh kita udah istilahnya bosan-bosan, kadang-kadang bisa 5-9 bantu melahirkan 9 orang gitu kan. Nah, waktu itu kita melakukan ini di rumah sakit di Tangerang, di RSUD Tangerang, kita kerjasama FKUI dengan RSUD Tangerang. Nah, mahasiswa yang dari Jerman ini jahit aja nggak bisa, ya kan? Apalagi dia bisa bantu untuk melahirkan. Kenapa? Di Jerman itu kan orang mau melahirkan jarang, orang mau punya anaknya jarang. Pada waktu itu ya, atau sekarang mungkin udah bertambah baik apa enggak ya? Ya karena sampai jadi kalau mereka dia cerita nih mahasiswa tersebut dari kita, jadi kalau dia mau periksa dalam itu aja, itu nunggu si ibu yang mau melahirkan ini dibius. Kalau nggak boleh. Mereka nggak bisa. Nah, pada waktu mereka ibu ini melahirkan, seluruh mahasiswa satu angkatan nonton di situ, melahirkan seperti itu. Nah, di Indonesia kan enggak. Ya, langsung praktek ya. Nah, kita langsung praktek. Jadi sebenarnya kalau kita dikatakan di Indonesia kalah ketinggalan sama di luar negeri, salah ya. Enggak juga. Kita sampai muntah-muntah kita melakukan kayak gitu udah saking banyak. Kalau ada yang tidak melakukan ya maaf,
kenapa tidak melakukan gitu loh? Ya. Kenapa Anda tidak belajar? Di sini kita bisa kemampuan untuk belajar bisa. Di luar negeri nggak bisa. Nah itu contohnya. Jadi kalau kita lihat di film-film itu, dia sudah jadi dokter, baru dia magang. Nah di Indonesia sudah magang, udah jadi koas, sudah sebenarnya udah magang. Masih sekarang disuruh magang lagi. Kan ini, ya itulah. Namanya peraturan-peraturan kita juga bingung. Jadi udah jadi dokter, masih suruh magang. Karena dokter ini udah profesi. Waktu S1-nya kan mereka jauh med itu dokter esket ya sekarang ya. Sekarang sarjana kedokteran. Dulu kita namanya istilahnya dokter med. Nah sekarang esket dia udah sarjana. Kemudian mereka sudah magang, sudah jadi koas, sudah bisa magang. Harusnya sudah bisa dong praktek. Kenapa dia harus magang lagi, internship lagi? Ini yang sebenarnya jadi rancu. Kenapa hal tersebut terjadi? Nah sekarang kita bedakan, tadi ditanyakan spesialisasi di luar. Ya. Nah, saya masih ingat waktu saya ambil spesialisasi di UI ya kan, alhamdulillah waktu itu saya lulusan dari UI. Nah saya kenal satu orang dokter yang cukup dekat sama saya karena kita pernah bekerja sama-sama. Tapi waktu itu di UI dia tidak diterima, kemudian akhirnya untuk adaptasi di tempat yang lain. Kenapa? Karena sekarang hospital base itu adalah seorang dokter mengikuti seniornya yang ada di rumah sakit tersebut, lalu setelah sekian lama dia hanya di rumah sakit tersebut, setelah berapa lama dianggap mampu, kamu jadi spesialis. Kita bandingkan dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini sebelum peraturan yang terakhir ini, sebelum peraturan yang membolehkan untuk hospital base, jadi untuk menjadi spesialis dia harus belajar dulu. Ada programnya, ada matrikulasinya. Dia mau belajar apa. Nah, praktek juga. Ya sebelum praktek tentu ada teori segala macam, baru dia mulai praktekkan. Nah, jadi kayak kami di bedah saraf, kami juga masuk di bedah umum juga, belajar juga di bedah umum. Pada waktu itu saya masih cukup lama, jadi kita bedah umum saya masih belajar, masih sempat tuh untuk usus buntu segala macam. Tapi sekarang itu kita dipotong karena itu kan tidak dipakai lagi, jadi hanya yang perlu saja. Nah, bandingkan dengan yang hospital base. Hospital base mereka cuma di rumah sakit tersebut. Kalau rumah sakitnya mungkin di Indonesia ini kan dulu yang bisa untuk spesialisasi rumah sakit besar yang ada spesialisasi selama ini, misalnya untuk saya ya di bidang saraf aja itu misalnya cuma di UI, di Bandung, di Semarang, di Jogja, rumah sakit yang memang sudah melakukan hal ini sejak lama. Di Surabaya ya, kemudian di Medan. Nah sekarang dengan hospital base ini akan banyak. Nah belum tahun 2025 ini saya baca tuh di iklan itu untuk spesialisasi kebidanan itu di beberapa rumah sakit di universitas swasta atau rumah sakit swasta itu sudah bisa. Dan berarti tapi biayanya mahal. Iya, biayanya cukup besar, 50 juta. Saya dulu 50 juta per semester. Kita mungkin kalau abang di FK tuh jauh lah ya. Iya, jauh, amat jauh. Saya itu masih di bawah 1 juta ya. Jadi untuk spesialisasinya di bawah 1 juta. Jadi memang akan sangat berbeda. Bayangkan rumah sakit yang RSCM yang dari mana-mana itu datang, penyakit macam-macam itu datang, sehingga orang yang bersekolah di situ dia mendapatkan pasien-pasien pengalaman pasien-pasien yang komprehensif yang dari berbagai dari berbagai daerah. Di sana ada kesulitan, dimasuk di RSCM, dia mendapatkan pengalaman yang luar biasa dibanding dengan mungkin satu rumah sakit yang akan ada saat ini. Nanti kan ke depan kita akan seperti di luar negeri. Jadi cuma misalnya rumah sakit ini cuma menangani ini, ya cuma itu aja. Nah nanti kalau hal demikian, maka nanti seperti saya misalnya bedah saraf mungkin nggak nanganin lagi yang lain-lain, cuma nanganin itu aja. Misalnya ada rumah sakit yang di tempat situ spine, untuk spine surgery, untuk tulang belakang, jadi akan nanganin spine surgery.
Di satu sisi ada kelebihan, tapi di satu sisi juga ada kekurangan. Di satu sisi kelebihannya dulu, kelebihannya kalau mereka menangani spine surgery maka orang ini akan mahir karena udah cuma mengerjakan itu saja. Tapi kalau nanti begitu pasiennya beda, begitu dia nanti pindah ke rumah sakit lain, dia dianggap spesialis sama, dia datang masyarakat akan misalnya datang sama-sama bedah saraf, ini bedah saraf, ini bedah saraf, yang ini cuma bisa spine aja. Nah, dia kesini kan untuk operasi yang lain nggak bisa. Iya. Itu kelemahannya ya. Nah, demikian. Nah, kita bandingkan dulu sebelum kita ngomong yang itu, kita bandingkan dulu seperti misalnya gini. Untuk bedah saraf aja. Di satu negara, saya nggak sebut negaranya populasinya sangat tinggi, sehingga bedah saraf di situ cuma sebentar. Jadi nggak seperti di Indonesia, bedah saraf semua komplit diberikan paketnya. Di sana tidak, karena populasi tinggi, jadi mereka cuma belajar untuk trauma saja. Jadi waktu mereka masuk di situ, mereka cuma belajar untuk trauma. Kalau dokter ini dari negara tersebut masuk ke Indonesia, gelarnya sama, spesialis bedah saraf. Tapi begitu orang kita ini masuk berobat ke dia nggak bisa untuk yang tumor, dia nggak bisa yang lainnya. Yang bukan trauma ya? Yang bukan trauma. Wow, luar biasa. Jadi ini kompleks sekali. Jadi kalau kita mau nanyain, kok kita nggak mau terima yang dari luar negeri, yang dimaksud yang mana dulu nih? Gitu loh. Kalau yang dimaksud yang kayak tadi ini yang terakhir saya tentu dia beda. Sangat beda ya? Sangat beda. Dia cuma diajar untuk berapa tahun? Mungkin 3,5 tahun udah selesai. Tertentu aja. Untuk trauma saja. Nah, sedangkan kita di sini untuk bedah sarafnya 11 semester. Zaman saya dulu masih 13 semester. Wow. Iya. Kita dipotong di bawah itu dipotong 2 semester karena dianggap yang masuk di bedah umumnya tidak perlu sekian lama, karena kan toh nanti kita nggak akan melakukan untuk operasi usus buntu, dokter bedah saraf ngerjain usus buntu ya nggak boleh. Padahal waktu zaman saya atau sebelum saya itu belajar dulu di situ. Kita nanganin juga di situ, kita belajar juga. Tapi kan zaman sudah bergeser ya, jadi kita ya fokus di situ. Nah, demikian juga dengan penyakit obsgyn. Di luar itu bukan obsgyn, mereka cuma obstetri saja. Oh gitu. Jadi nggak belajar dengan ginekolognya, mereka cuma obstetrician. Jadi mereka belajar untuk membantu melahirkan, untuk patut, untuk seksio. Tapi begitu untuk tumor-tumor kandungan, ya mereka nggak belajar. Nah, tentu dokter yang obsgyn di Indonesia nggak mau dong disamakan dengan yang lulusan yang itu. Betul. Jadi kalau dikatakan kita menolak, sebenarnya nggak ada yang menolak. Kita welcome kok, buktinya ada adaptasi. Cuman welcome ini ada adaptasi. Cuman kamu belajar sampai di mana, di sini belajar sampai. Jangan sampai orang menyatakan ini sama. Itu kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Kira-kira ada yang masih miss atau mungkin saya terlalu cepat ngomongnya nih? Enggak. Ini aja Bang, tadi Abang sampaikan bahwa sekarang di Indonesia sudah mulai dijalankan adanya hospital base. Ya. Artinya, apakah juga ada kekhawatiran yang terjadi seperti di luar? Ya, jadi dengan di Indonesia ada hospital base, memang tadi seperti saya katakan ada plus minusnya, ada positif negatifnya. Jadi kalau di awam ini rumah sakit yang mengadakan untuk pendidikan spesialis yang hospital base ini, dia banyak nggak kasusnya. Tentu memang apakah kasusnya beragam atau tidak. Nah, makin beragam makin bagus mutunya, ya kan. Tapi kalau dia cuma rumah sakit yang pasiennya juga tertentu cuma itu saja, nggak banyak, tentu pengalamannya akan bagus, kurang lebih kayak gitu. Sementara masa kuliahnya sama ya? Masa kuliahnya sama. Baik, waduh luar biasa sekali ini. Jadi dokter ini agak enggak. Dokter pertanyaan begini, hospital base ini kan sifatnya kan pembelajaran dari luar negeri mungkin, yang dari luar negeri. Bagaimana kebijakan pemerintah yang menghadapi makin menjamurnya hospital base ini? Justru pemerintah ini yang membuat peraturan. Membolehkan. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk hospital base. Bahkan sempat kolegium itu dibikin jadi di bawah Kemenkes. Tapi sekarang kan enggak ya? Sekarang dia guru besar kami berjuang, teman-teman kami berjuang, senior kami berjuang. Akhirnya kolegium sekarang sudah independen. Kalau kolegium itu tidak independen, maka akan susah.
Jadi kolegium pendidikan itu harus independen. Nggak boleh kan ini kan mereka kan keahlian. Kalau mereka di bawah instansi, di bawah kementerian, dan mereka nggak bisa independen. Betul. Sekarang gini, kalau sekarang aja dianggap ada dokter dianggap malpraktek, padahal sebenarnya bukan malpraktek, tapi mereka ada kesalahan gitu ya. Mungkin hasilnya tidak bagus. Nah, masyarakat itu cenderung menyatakan semua yang hasilnya nggak bagus itu malpraktek. Belum tentu. Kita sudah lakukan hal yang baik, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapannya masyarakat, sehingga dianggap malpraktek. Nah, ini aja masih banyak terjadi untuk dokter-dokter yang pendidikan dari institusi yang sudah established ini. Nah, sekarang kalau dia dokter-dokter yang dari yang hospital base ini masuk nanti ke masyarakat gimana nanti ya, ini? lebih. Nah, ini kita perlu sikapi nanti ke depannya kayak gimana? Iya, akan lebih riskan. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman semua, para pemirsa WeWatch channel ini, kita dapatkan pembelajaran yang banyak sekali tentang keadaan apa itu dokter spesialis di Indonesia dan bagaimana hal-hal yang terjadi di sini. Saya Heru Purwanto menyampaikan terima kasih kepada Dr. Tovan yang telah menyampaikan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Dok ya? Siap. Terima kasih. Insya Allah. Kita WeWatch selalu mengedepankan slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justitia, mengangkat dan menjaga terus kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.